A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 134. Wa iz, dan ingatlah, yarfa Ibrahimul qawaida, ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid, dasar-dasar, pondasi-pondasi, minal baiti, dari rumah ini, yaitu Ka'bah, wa Ismail, dan bersama Nabi Ismail, anaknya, putranya. Jadi ketika mengangkat membangun Ka'bah, Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terima amal kami, innaka, sungguhnya engkau, antas samil alim, engkaulah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mari kita lihat tafsirnya. Yang pertama tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalalain Al-Mahali nafallahu bidarain. Ya, beliau menjelaskan makasih, yaitu bahwa ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wazkur, ya, jadi wazkur iz yarfa Ibrahim al-qaid al-asas al-jidru. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 127 bahwa ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, ya, dasar-dasar, dinding-dinding, pondasi-pondasi al-bait, Baitullah, Ka'bah. Ya, maknanya adalah, ya, ini yubayyinu mutalakun fayar, ini ilmu nahunya, ya, ropa, ya, diropakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini tentang dua nabi pilihan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu membuat pondasi dasar-dasar Ka'bah, Baitullah. Al-qawaid itu jamak dari qaidah, pondasi, tiang dasar. Nah, ini seperti tiang-tiang Ka'bah itu, ya, tiang Ka'bah. Dan pondasi yang pertama itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi Nabi Ismail ini penjelasan lengkap dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibrahim, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwa Nabi Ibrahim membawa istrinya yaitu Siti Hajar dan putra Ismail hingga menempatkan di dekat Baitullah. Kemudian dari situlah, ya, singkat ceritakan, Nabi Ismail itu dari kakinya yang masih bayi itu ada air Zam-Zam. Waktu itu nggak ada manusia seorang pun nggak ada manusia, ya. Kemudian Siti Hajar selalu mencari dari Sofa dan Marwah, sa'i, mencari, berusaha agar Ismail bayi itu bisa hidup. Tapi ternyata dari kakinya Nabi Ismail keluar air Zam-Zam. Itulah awalnya Zam-Zam. Kemudian ini kan ceritanya kan sudah kita paham, ya. Ini sudah panjang sekali ini, ya, ini sudah dijelasin pada beberapa pertemuan yang lalu tentang, ya, sejarah Zam-Zam. Itu berawal dari usahanya dan doanya Siti Hajar. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji umrah itu ada sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali, itu kan 7 kali. Nah, 7 kali itu pencarian, usaha ikhtiarnya Siti Hajar berkali-kali
Kadang jalan, kadang lari. Ketika lari dia berdoa, Robbik fir warham. Itu kan, ya Allah ampuni hamba, ya Allah sayangi hamba, ya Allah. Nah ketika itulah sampai ke-7 kalinya melihat dari kakinya Ismail itu ada air. Ya, itulah awal mula air Zam-Zam. Kemudian Ismail besar, ya, Allah perintahkan Ibrahim untuk melihat bagaimana Ismail. Nah, ketika beberapa kali melihat, bermimpi untuk menyembelih. Nah, ketika beberapa menyembelih, ya, ini ujian dari Allah. Itulah pertama kali kurban. Kemudian setelah itu, ya, diganti dengan kambing kibas yang Allah datangkan dari surga. Kemudian setelah itu, singkat cerita, ya, Ismail semakin dewasa. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan, ya, pondasi Ka'bah, tiang-tiangnya Ka'bah yang setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam hancur oleh apa? Banjir besar. Lalu didirikan lagi tuh pondasinya, pondasi awalnya, yaitu oleh kedua orang pilihan Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah. Doanya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doanya Nabi Ibrahim nih. Keduanya, ya Allah ya Rabb, terima apa yang kami lakukan ini. Amal kami terima ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibadah apapun, yang paling penting adalah Allah menerima. Ya, sebanyak apapun kita berinfak, sebanyak apapun sholat yang kita lakukan, sebanyak apapun zikir yang kita kerjakan, kalau nggak diterima sia-sia. Makanya pentingnya selalu kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa Nabi Ibrahim, ya Allah ya Rabb, terima amal kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah ini ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, alam tara anna qaumaka hina banau baital tasarru an qawaidi Ibrahim. Tidakkah aku menyaksikan bahwa kaumku ketika membangun Ka'bah Baitullah telah mengurangi pondasi bangun Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ini pertama, laula, dijelaskan seandainya kaummu tidak meninggalkan jahiliyah, niscaya aku infakkan harta simpanan Ka'bah, aku jadikan pintu jajar dengan tanah, aku masukkan ke dalamnya hijir Ismail, batu Ismail. Ini ya, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan panjang tentang sejarah Quraisy membangun Ka'bah setelah meninggalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam kitab sirah, Muhammad bin Ishaq menceritakan ketika Rasulullah berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy berkumpul untuk merenovasi Ka'bah. Mereka ingin melakukan untuk berikan atap pada Ka'bah, sementara mereka takut merobohkannya. Padahal bangunan itu hanya berupa tumpukan batu yang sedikit lebih tinggi dari ukuran orang berdiri. Lalu mereka bermaksud meninggikannya, memberikan atap. Hal itu mereka lakukan karena beberapa orang ada yang mencuri simpanan Ka'bah yang berada di dalam sebuah sumur dalam Ka'bah. Harta simpanan Ka'bah itu ditemukan pada Bani Malih bin Amr. Maka orang Quraisy memotong tangannya. Pada saat yang sama ada sebuah kapal milik seorang pedagang dari Romawi terdampar di Jeddah. Kayu-kayu mereka pun mereka ambil untuk dijadikan atap Ka'bah. Ketika itu di Mekah terdapat seorang tukang kayu dari suku Kipti yang menyiapkan beberapa keperluan untuk memperbaiki Ka'bah. Selanjutnya menurut Muhammad bin Ishaq,
beberapa kabilah Quraisy mengumpulkan batu membangun Ka'bah. Masing-masing kabilah mengumpulkan batu untuk mereka masing-masing, lalu mereka membangunkannya. Ketika bangunan itu pada rukun, sampai pada rukun Hajar Aswad, terjadi mereka itu berantem, bertengkar. Mereka berdebat siapa yang berhak mengangkat Hajar Aswad di tempat itu, sampai mereka siap untuk perang ketika memperebutkan siapa ya kabilah yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad. Kemudian Bani Adibar mendekatkan mangkok besar berupa darah. Kemudian dari Banu Adib juga berjanji setia, lalu masukkan tangan mereka dalam darah yang berada dalam mangkok tadi. Mereka disebutkan laqatud dam. Orang Quraisy pun menunggu selama 4-5 malam. Selanjutnya mereka berkumpul untuk memusyawarahkan menyelesaikan persoalan tadi secara adil. Kemudian orang yang paling tua dari suku Quraisy mengatakan, "Hai kaum Quraisy, serahkan persoalan itu kepada orang yang pertama masuk dari pintu masjid dan mereka memberikan keputusan di antara kalian." Maka mereka pun melakukannya, dan ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah Muhammad SAW. Inilah Al-Amin. Inilah orang yang terpercaya. Kami setuju dengan Muhammad, belum Nabi ya, umurnya baru 35 tahun. Kemudian mereka pun menceritakan apa yang terjadi kepada Muhammad waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad mengambil sorbannya, kemudian sorbannya dilebarkan, lalu dia mengambil Hajar Aswad, ditaruh di sorbannya yang besar itu, lalu semua kabilah mengangkat, lalu mengangkat bersamaan. Setelah terangkat, Hajar Aswad ditaruh di tempatnya. Nah itulah makanya mereka menyebut Muhammad sebagai Al-Amin, cerdas, terpercaya. Nah itu diantara sejarah tentang Ka'bah ya. Jadi awalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus disempurnakan di zaman Quraisy Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lengkap ceritanya dalam tafsir. Kalau saya bacakan semuanya lama ini ya. Ini ceritanya singkat saja seperti itu kejadiannya Pak ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, doanya masih Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa doanya? Rabbana waj'alna, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kepada kami muslimaini, 2 orang muslim, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, laka kepadamu ya Allah, wa min juriyatina, dan juga jadikanlah juriyah kami, anak cucu keturunan kami, ummatan muslimatalak, umat yang muslim, yang berserah diri laka kepadamu ya Allah, wa arina manasikana, dan ajarkanlah kepada kami manasik, tata cara ibadah haji. Manasik haji kan, manasik tata cara ibadah haji. Watub alaina, terimalah taubat kami, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antat tawwabur rahim, engkau ini maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini setelah mendirikan pondasi Ka'bah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa. Ini lanjutan doanya. Lanjutan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan kami 2 orang muslim, 2 orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Ya, jadi Nabi Ibrahim saja minta menjadi seorang muslim, dan juga Nabi Ismail alaihissalam bismillah berdoa menjadi muslim, dan juga berdoa bukan hanya dia tapi anak cucu keturunannya, anak cucu keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya Nabi Ismail keturunan nanti Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ismail alaihissalam itu keturunannya, ya. Dan doanya juga adalah apa? Keturunan yang apa? Muslim, yang patuh, yang taat, yang berserah diri laka kepadamu ya Allah. Ya, keturunan siapa? Keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang taat, yang patuh. Sebab keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak ada yang tidak taat, ada yang tidak patuh, yaitu siapa? Bani Israel. Itu dari Nabi apa? Nabi Ishak alaihissalam. Ya kan? Itu. Jadi keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang menarik bagi kita, ternyata yang dipilih membangun pondasi itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Ya kan ya? Karena Ishak ini nanti keturunan dari Bani Israel, Nabi Yakub nanti. Ya, dan Nabi Ismail inilah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim pun berdoa, wa arina manasikana, ajarkan kepada kami manasik, tata cara ibadah haji. Jadi jamaah rahimakumullah, ibadah haji itu ibadahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi mulai dari pakaian ihram, kemudian apa, tawaf, sa'i, melempar jumroh, wukuf di Arafah, sampai selesai tahallul, itu semuanya adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau kita melaksanakan ibadah haji, berarti kita belajar sejarah apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi semua apa yang dilakukan jamaah haji itu sama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, tawafnya, sa'inya, melempar jumrohnya. Kalau melempar jumroh itu sejarahnya adalah ketika penyembelihan hewan kurban. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Setan sibuk tuh menggoda 3 orang, menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Siti Hajar, dan menggoda Nabi Ismail. Digoda, hei Ibrahim, kamu ini dulu, nih bahasa saya aja, lama gak punya anak. Ketika punya anaknya sudah akil balik, kok tega-teganya engkau membunuhnya. Kamu bapak apa katanya? Iblis laknatullah, dia lempar itu iblis, ya, jumratul ula. Itu jamaah haji itu kan, lempar iblis itu, melempar jumrah. Jadi melempar simbol, ya, simbol permusuhan kepada iblis karena menggoda supaya tidak jadi menyembelih. Kemudian gagal tuh iblis, digolak dah Siti Hajar. Hai Hajar, ente ini kan seorang ibu, tega-teganya merelakan anak yang dikandung, dilahirkan, disusui, dibesarkan, kok mau disembelih? Hai iblis, ini perintah Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan, jangankan Ismail anak saya pun rela untuk disembelih. Lebih hebat lagi ya. Dilemparlah iblis laknatullah, bismillah, Allahu Akbar, jumratul usta. Kemudian akhirnya digoda lah Ismail. Wah, kena kali nih, 2 orang gak kena. Kalau Ismail kan masih muda. Ente itu masih muda, mau-maunya mau disembelih. Laknatullah, jangankan disembelih, kalau ini Allah sudah perintahkan, saya taati. Sami'na wa ato'na, bismillah, Allah Akbar. Dia lempar iblis. Makanya iblis tidak akan menang. Itulah simbolnya. Makanya kalau ketika kita melempar jumrah itu, bayangkan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Ternyata perjalanan menuju penyembelihan itu, Pak, jauhnya luar biasa. Kalau jamaah haji yang reguler itu sampai 6-7 kilo perjalanan dari Mina ke tempat melempar jumroh. Kecuali kalau yang haji plus, ya,
hanya berapa kilo ya, paling 500 meter jaraknya ya, hotelnya dekat ya. Itulah perjalanan haji ya, manasik. Kemudian apalagi zam-zam, kita sunnah minum air zam-zam itu dari Nabi Ismail. Kemudian sa'i itu dilakukan oleh Siti Hajar. Jadi semuanya, hukuk juga begitu Pak, hukuk juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya. Seluruh rangkaian haji itu diajarkan Allah lewat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Wa arina manasikana wa tub alaina, terimalah ya Allah taubat kami. Nabi saja selalu taubat, makanya bulan Rajab nih bulan taubat ya, bulan taubat. Ulama mengajarkan banyakin istighfar di bulan Rajab, karena bulan Rajab itu bulannya Allah, bulannya taubat kita kepada Allah. Itu kita membaca Rabbi firli warhamni watub alayya, Sayyidul Istighfar, itu bagian daripada taubat kita pada Nabi Ibrahim saja minta ampun kepada Allah, terima ya Allah taubat kami. Kenapa? Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kemudian ayat yang selanjutnya 129 menyisama 129 juga doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa doanya? Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, wab'as, utuslah bihim di antara keturunan kami rasulan, seorang rasul. Siapa ini? Yaitu Nabi Muhammad Pak. Jadi doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, utuslah ya Allah seorang nabi di antara keturunan kami, rasulan minhum, di antara mereka, yatslu alaihim, yang membacakan atas mereka ayat-ayatmu, itu Al-Quran. Wa yu'allimul kitab, dan mengajarkan kepada mereka akan Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah. Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, dan mensucikan dari perbuatan syirik nih. Ka'bah yang banyak-banyak patung ini disucikan. Innaka antal azizul hakim, so engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi doanya Nabi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini terkabulkan, yaitu dengan kehadirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta agar apa? Agar dikirimkan seorang dari keturunan mereka, yaitu Nabi Ismail, dan dari bangsa Arab, yaitu Quraisy, ya kan? Itu kan. Allahu Akbar. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 129 ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang sempurnanya doa Nabi Ibrahim. Beliau berdoa kepada Allah di ayat 129 ini agar Allah utus dari tanah haram, dari tanah Mekah ini seorang rasul keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Dan doa ini pun sangat mustajab, sesuai dengan takdir Allah. Allah menunjuk kepada Nabi Muhammad sebagai orang Arab, tanah haram, keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail, ya kan? Nah, sebagai diriwayatkan hadis dari Imam Ahmad dari Ibn Bad bin Syariah, Rasulullah bersabda, inni indallah la khatamun nabiyyin wa inna adam lamun jadidun fi tinati wa sunabbiukum bi awwali zalik dakwata Ibrahim abi Ibrahim wa bisyarati Isa bi wa ru'ya ummi allati ra'at wa kadzalika ummahatun nabiyyin yaruna. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, di sisi Allah ditetapkan sebagai penutup para nabi, dan sesungguhnya Nabi Adam akan diturunkan ke tanahnya, dan aku akan beritahukan kepada kalian awal mula hal ini adalah doa bapakku Ibrahim, maksudnya kakeknya Nabi Ibrahim. Berita gembira bagi diriku
disampaikan juga oleh Nabi Isa serta mimpi ibuku dalam tidurnya. Demikian juga ibu-ibu para nabi, mereka bermimpi bahwa nanti ada penutup para nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abi Thalib. Gitu ya. Jadi artinya doa bapakku Nabi Ibrahim juga berita kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi artinya orang yang pertama kali menyebut membukasikan bahwa Nabi Ibrahim adalah berdoa kepada Allah sesuai dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inni Rasulullah ilaikum musallima baina yadayhi minat Taurat wa musahu bi rasul ya'ti min bani ismu Ahmad. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, itu kitab Taurat, menyampaikan kabar gembira akan datang seorang Rasul yang datang sudahku yang namanya Muhammad atau Ahmad. Ya, itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ya, ayat ini juga doanya adalah Nabi yang bisa yu'allimul kitab, yang mengajarkan akan Al-Quran. Alkitab di sini adalah Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bisa mengajarkan Al-Quran dan hadis itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah ini Allah maha gagah dengan kekuatannya, keperkasaannya. Ya, ceritanya aja Allah sudah menakdirkan nanti ada nabi yang bisa membangun Ka'bah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, berkat doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian ayat 130, wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safi nafsah, siapa orang yang membenci kepada milahnya Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, illa kecuali man safi nafsah, orang yang bodoh, orang yang goblok pada dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Nabi Ibrahim fil akhirah, di akhirat, la minas solihin, orang di antara orang-orang yang soleh. Makanya disebut dengan Qalilullah, kekasih Allah. Kita lihat dulu asbabun nuzulnya. Abdullah bin Salam mengajak dua keponakannya Salamah dan Muhajir untuk memeluk agama Islam. Kalian berdua tahu bahwa Allah berfirman dalam Taurat, sungguh aku akan mengutus seorang nabi bernama Ahmad, keturunan Ismail, beriman kepadanya akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan, sedangkan orang yang tidak beriman akan dilaknat. Akhirnya Salamah masuk Islam, sedangkan Muhajir menolak ajakan itu. Turunlah ayat ini. Ini dah di antara asbabun nuzulnya surun ayat ini. Jadi tentang ya orang yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim itu nabi, bapaknya para nabi. Jadi agama Nabi Ibrahim itu agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia dipilih sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena ujiannya sangat berat. Mulai dari pencariannya Tuhan, ini yang paling besar Tuhan saya, ini yang paling besar Tuhan saya. Malam-malam menemukan bulan, siang menemukan matahari, ternyata hilang. Ini bukan Tuhan, masa Tuhan bisa hilang? Akhirnya ya ketemulah Allah sebagai Tuhannya. Kemudian diuji dengan dibakar oleh Namrus. Kemudian diuji
ya, tidak punya anak, berpuluh tahun menikah dengan Sarah, kemudian diperintahkan nikah lagi. Ketika nikah lagi punya anak, ternyata istrinya yang mandul pun punya anak, dua-duanya punya anak. Ya, dari Sarah lahir Ismail, dari Hajar lahir Ismail, dari Sarah lahir Ishak. Diuji lagi, diperintahkan untuk menyembelih. Jadi lulus dari ujian, dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kita belajar Nabi Ibrahim itu nabi yang kuat, sabar, kokoh, ya. Dari ujian dialami oleh Nabi Ibrahim, dia terpilih menjadi kekasih Allah. Makanya kita selalu membaca salawat Ibrahimiyah dalam salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Jadi dibaca tuh, Ibrahim disebut terus dalam sholat kita kan. Ya, siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, ya, adalah orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang, ya, bodoh, orang yang tidak percaya dengan millah Nabi Ibrahim. Ya, kenapa? Karena Allah telah memilih Nabi Ibrahim di dunia. Ya, di dunia Allah pilih sebagai kekasih Allah, sebagai bapaknya para nabi, anaknya nabi, cucunya nabi, keturunannya banyak menjadi nabi. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ishak nanti Nabi Yakub, dari Nabi Yakub Nabi Yusuf, terus nabi-nabi lain sampai Nabi Musa alaihissalam, sampai Nabi Isa. Dari Nabi Ismail terus ke akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepada hamba anak yang soleh. Bukan hanya sekedar soleh, tapi juga nabi. Dan di akhirat, wa innahu fil akhirati minas solihin, Nabi Ibrahim di akhirat adalah termasuk di antara orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bisa dicontoh. Jadi kalau Bapak ingin nikah lagi, ya, caranya adalah, ya seperti Sarah, memaksa, ya bagaimana istri kita bisa memaksa, gitu ya, nikah lagi. Kenapa memaksa? Karena Nabi Ibrahim nggak punya anak, gitu. Ya, itu diantaranya, bukan begitu ya. Kemudian amal Nabi Ibrahim itu, dia itu senang dengan tamu. Jadi antara amalannya selalu di rumahnya itu ada tamu, bahkan menyuguhi dengan makanan nikmat. Kemarin kita bahas dalam surah di Masjid Nurul Jihad, bagaimana dalam surah Az-Zariyat, Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Tamunya istimewa. Siapa? Malaikat Jibril, malaikat Israel, dan malaikat Israfil. 3 malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim. Dia nggak tahu, awalnya nggak tahu. Dia suguhin itu sapi, anak sapi diguling, misalnya di kambing, kayak kambing guling, anak sapi guling, nikmat banget. Tapi anehnya kok nggak disentuh, ternyata malaikat. Ya malaikat mah nggak senang dengan makanan ya. Allah Akbar. Jadi saking istimewanya Nabi Ibrahim itu, tamunya aja malaikat. Pengen Pak kedatangan tamu malaikat? Iya, kalau pengen berarti innalillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita sudah wafat ya. Ya iya kan? Iya, kalau Nabi kan enggak ya. Allah Akbar. Nah, ini ya. Kemudian ayat selanjutnya 131. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berfirman, ketika Nabi Ibrahim berfirman, aslim, berserah dirilah. Ketika Allah beriman kepada Nabi Ibrahim,
ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, masuklah kamu ke dalam agama Islam, berserah dirilah kamu ya Ibrahim kepada Allah. Qala, Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan yang mengatur seluruh alam. Allahu Akbar. Ya, aku tunduk patuh kepada Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam ini. Allah, itulah jawaban Nabi Ibrahim ketika ya menyuruh untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ayat ini dijelaskan ya secara jelas, yaitu perintah Allah bahwa patuh itu hanya kepada Allah, tunduk itu hanya kepada Allah. Makanya muslim, orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Ya bunayya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama kalian, ya agama Islam untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, gitu ya. Kemudian ayat selanjutnya 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan telah berwasiat dengan agama Islam itu Nabi Ibrahim banihi kepada anaknya, wa Yakub, dan kepada juga Nabi Yakub. Ya, ya, dari Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, dan nama Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, namanya Yakub, cucu dari Nabi Ibrahim. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih lakum, buat kalian, ad-din, agama, fala tamutunna, janganlah kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ayat ini mengingatkan kita agar kita jangan sampai mati kecuali dalam agama Islam. Seringkali diingatkan kan kalau khotib kan, ya kan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah sesungguhnya yang bertakwa, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini pun yang dilakukan wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan kepada cucunya, dan juga wasiat juga dilakukan kepada Nabi Yakub kepada anak cucunya. Am kuntum syuhada, ataukah kalian menjadi saksi, ij'adra Yakubal maut, ketika datangnya Nabi Yakub kematian. Maksudnya ketika Nabi Yakub sakaratul maut, mau mati ini, mau meninggal, mau wafat Nabi Yakub. Izqala li banihi, ketika Nabi Yakub berkata kepada anaknya. Siapa anak-anaknya? Nabi Yusuf, Bunyamin dan sebagainya tuh. Apa ketika Nabi Yakub ngomong kepada anak-anaknya, dan omongan ini ketika sakaratul maut, ma ta'buduna mim ba'di, nah apa yang kalian sembah sesudah aku mati. Tuh. Jadi kalau Nabi itu ngomongnya begitu. Ya, kalau orang-orang sekarang, ma ta'kuluna mim ba'di, hai anakku, setelah aku mati apa yang kau makan nak, begitu kan, bukan apa yang ku sembah. Kalau Nabi Yakub kepada anak-anaknya ketika sakaratul maut, nah apa yang kamu sembah setelah aku mati? Qalu, anak-anak yang menjawab nih, na'budu ilahaka wa ila abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah Tuhanmu hai Yakub, yaitu Tuhan bapak-bapak kamu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Tuhan yang satu yaitu Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang muslim.
Ya, itulah Nabi Yakub kepada seluruh anak-anaknya, dan jawabannya begitu, Pak. Jadi Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ya orang mengatakan kalau keturunan Yakub itu agama Yahudi katanya. Kalau keturunan Ishak itu, padahal nggak begitu. Tuhannya sama, Allah. Yang menyelewengkan itulah umatnya, para pendetanya. Ya. Terakhir ayat 134. Tilka ummatun, itulah satu umat, qad kholat, yang sungguh telah berlalu, laha, baginya pahala, ma kasabat, apa yang telah ia lakukan, walakum, dan bagi kalian, ma kasabtum, apa yang kalian lakukan, wala tus'aluna, dan tidak akan ditanya nanti pada hari kiamat, amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan. Jadi Allah di ayat 134 ini menjelaskan bahwa tentang umat ini, ya, umat yang satu, yaitu umat yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tilka ummatun. Nah, mari kita lihat tafsirnya dulu. Pertama tafsir Jalalain ayat 134. Ini isyarat ayat ini kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ya kan? Mana 134. Ya. Jadi ayat ini diisyaratkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, serta anak cucunya, keturunannya, dan umat-umat yang lalu. Ya, tilka ummatun. Jadi satu umat menyembah Allah, yaitu agama Islam. Nggak ada. Jadi kalau harus tahu ya, jadi Nabi Yakub, Nabi Yusuf, nabi-nabi yang lain, nabi termasuk Nabi Musa juga sama, yaitu agama Islam. Jadi bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, itu pendetanya. Ya, orang-orang yang menyelewengkan kitab Taurat, yang menyelewengkan kitab Injil. Qad kholat, telah berlalu. Laha, baginya. Bagi siapa? Bagi umat bagi Nabi Ibrahim, bagi Nabi Ishak, ma kasabat, yaitu pahala apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Walakum maka sabtun, dan bagi kalian pun pahala kebaikan yang telah kalian lakukan, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan dahulu. Ya, itu maksudnya mereka enggak ditanya apa yang perbuatan mereka yang dahulu, karena mereka jelas mereka taat kepada Allah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca kita bisa mengambil ibrah, pelajaran. Insya Allah minggu depan ayat 135 Al-Baqarah. Wallahu